Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Hari ini saya baru dapat berita kalau calon Kapolda Jatim yang baru, Irjen Teddy Minahasa, tertangkap karena narkoba. Ini sangat menarik karena lagi-lagi Kepolisian Republik Indonesia terkena hantaman badai masalah yang berat. Masalah pertama adalah Verdi Sambo yang menghancurkan nama institusi kepolisian karena pranknya yang memakan banyak korban elit di Polri. Verdi Sambo adalah petinggi Polri yang tertangkap membunuh anak buahnya sendiri, Brigadir Joshua, karena motif yang sampai sekarang masih diselidiki. Prank Verdi Sambo ini benar-benar menjatuhkan mental kepolisian karena akibatnya adalah seluruh institusi terkena hujatan dianggap membela Verdi Sambo. Hujatan terhadap Polri ini digunakan pihak yang membenci kinerja kepolisian, termasuk dari kelompok garis keras yang membela FPI karena kasus kilometer 50, dan digunakan untuk menjatuhkan marwah institusi ke jurang yang paling dasar. Bahkan ada gerakan di jalan yang mengumpat polisi dengan teriakan "Sambo, Sambo" yang bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas seluruh institusi. Belum selesai masalah Verdi Sambo, mendadak ada kasus di Malang waktu pertandingan sepak bola antara Persebaya dan Arema. Lebih dari 100 orang penonton sepak bola tewas karena dugaan semburan gas air mata yang digunakan pihak kepolisian untuk membubarkan kerumunan. Masyarakat pun kembali menemukan ruang untuk membangun kebencian terhadap institusi kepolisian. Untung saja Kapolri kemudian bertindak cepat dengan memutasi petinggi kepolisian di Jawa Timur, mulai Kapolda Jatim sampai Kapolresta Malang, supaya isu itu tidak bergerak ganas dan liar. Kapolri kemudian menunjuk Irjen Teddy Minahasa sebagai pengganti Kapolda Jatim lama, Irjen Niko Afinta. Irjen Teddy Minahasa ini ternyata ya namanya kurang bagus di mata sebagian orang. Dia dianggap sebagai polisi terkaya menurut jumlah harta yang dia laporkan ke negara. Kekayaan terbesar Teddy Minahasa ada di kepemilikan 59 bidang tanah dan harta yang totalnya berjumlah hampir 30 miliar rupiah. Teddy Minahasa sebelumnya adalah Kapolda Sumatera Barat yang ditarik ke Jawa Timur khusus untuk menggantikan Kapolda Jatim lama karena kasus di Stadion Kanjuruhan Malang. Dengar-dengar sih Teddy Minahasa ini orangnya Yusuf kala banget karena pernah menjadi ajudan JK selama 6 tahun lamanya. Masih hangat-hangatnya berita pergantian Kapolda Jatim. Dan belum lagi dilantik, terdengar kabar yang kurang manis kalau Teddy Minahasa, polisi terkaya dan mantan ajudannya JK ini tertangkap karena narkoba. Sial banget. Dengar-dengar sih penyelidikan terhadap kasus narkoba jenis sabu ini sudah berlangsung lumayan lama ya. Jauh sebelum tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Dan baru tertangkapnya sekarang.
Tapi bagaimana sampai ke calon Kapolda Jatim ini? Ini yang masih sedang didalami sampai sekarang. Tetapi yang pasti, Kapolri sekarang sedang pusing berat. Mungkin badai terbesar yang dialami oleh kepolisian Indonesia baru ada di zaman Kapolri Listio Sigit Prabowo ini. Hantaman badainya terjadi berturut-turut dan dalam waktu dekat yang membuat nama kepolisian semakin rusak. Gak mudah mengembalikan nama baik institusi Polri sekarang sesudah beberapa kasus muncul dan membuat nama polisi jadi bulan-bulanan. Teori konspirasi pun beredar kalau di dalam tubuh kepolisian sekarang sedang terjadi perang bintang antar faksi karena sebentar lagi masuk tahun politik. Ya wajarlah. Karena peran polisi dalam pemilu itu penting banget untuk menjaga keamanan selama Pilpres 2024. Maka posisi penting di dalam tubuh kepolisian ini bisa saja jadi rebutan. Semoga meskipun badai beruntun sedang menghantam kepolisian sekarang, nama institusi ini tetap dihargai dan dipercaya oleh orang. Karena sangat berbahaya kalau nama institusi Polri ini hancur, maka petugas polisi yang bertugas di lapangan, di jalan akan mendapatkan ancaman. Ketika mereka bertugas, orang akan melawan karena mereka menganggap polisi sedang lemah-lemahnya. Sesudah penangkapan Irjen Teddy Minahasa ini, percayalah, propaganda akan bobroknya institusi Polri pasti akan semakin masif dan merugikan banyak petugas lain yang tidak berdosa. Masih banyak polisi baik dan benar-benar bertugas sesuai dengan tugas kerjanya. Jangan hancurkan mereka, karena kalau mereka hancur, negara ini dalam kondisi berbahaya. Oknum-oknum di dalam kepolisian boleh ditangkap. Tetapi nama institusi tetap harus kita jaga karena marwah kepolisian adalah juga marwah negara. Setuju? Kita seruput dulu kopinya. Markiwal, mari kita kawal. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.